Halo, jumpa lagi di Bookcast Lingkar Studi Filsafat Discourse. Di Bookcast kali ini, kita akan mencoba mengulas catatan Plato mengenai kisah yang dituturkan oleh Apollodorus, mengenai kesaksiannya atas pembicaraan Sokrates dan beberapa temannya. Catatan ini diberi tajuk Simposium, karena dalam buku ini terdapat beberapa tokoh yang secara bergilir mengemukakan pendapatnya di hadapan kawan-kawannya. Lalu, mengapa kita harus membaca buku ini? Karena dalam buku ini menceritakan berjalannya simposium yang dihadiri oleh Phaedrus, Pausanias, Eryximachus, Diotima, Sokrates, Aristophanes, dan tuan rumah yang bernama Agathon. Pada mulanya, masing-masing di antara mereka saling beramah tamah dan bernyanyi memuji dewa-dewi dalam acara jamuan yang diadakan oleh Agathon di rumahnya. Namun, seiring dengan pujian yang dilantunkan, Eryximachus merasakan ada yang janggal dengan pemujaan yang ada di Yunani. Menurut pendapatnya, banyak pujangga dan intelektual yang membuat puisi bagi dewa-dewi. Puisi-puisi tersebut tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya sedikit puisi yang dilantunkan bagi Eros, dewa tertua yang memiliki sifat kasih yang terlahir bersama dengan bumi. Oleh sebab itu, di malam jamuan tersebut, Eryximachus mengusulkan masing-masing tamu dan tuan rumah untuk menyuarakan encomium atau pujian terhadap Eros. Terdapat 7 pidato dalam catatan ini yang membahas mengenai Eros, cinta, kasih, hasrat, seksualitas, dan sifat-sifat manusia. Jauh sebelum Nietzsche dan Freud menggunakan istilah Eros sebagai rujukan bagi cinta, masyarakat mistis Yunani telah hadir dengan berbagai penjelasan mengenai sosok tersebut. Dan dalam buku ini, Plato atas nama Sokrates sebagai Diotima sepakat bahwa cinta merupakan perhatian aktif yang bersifat baik untuk jiwa, manusia satu dan manusia lainnya. Selain itu, cinta juga disepakati sebagai dorongan seksualitas yang merupakan salah satu jalan manusia mencapai keintiman dengan lawan jenisnya. Selain simposium yang mendalam dan debat-debat yang saling silang, di dalam buku ini terdapat juga humor yang hadir berkat kawan Sokrates yang bernama Aristophanes. Ia mengganggu berjalannya simposium dengan kabar mengenai cekukannya. Di akhir simposium, Sokrates menyimpulkan bahwa terdapat jalan manusia yang bisa dilalui untuk mencapai cinta yang sejati atau kondisi jiwa yang murni. Jalan ini merupakan jalan askese atau pemurnian diri dari segala bentuk keburukan yang mereduksi hadirnya cinta dalam hidup manusia. Buku filsafat ini selain nyaman dibaca karena serupa dengan naskah drama dengan banyak percakapan, juga dapat memberikan kita hiburan serta wawasan konteks Yunani pada masa itu. Di dalamnya kita akan temukan pengakuan cinta saling mencintai antara para tokoh, terutama Sokrates dan kawan-kawan prianya. Hal ini menjadi fahmum. Sebagaimana kita ketahui, banyak dari masyarakat Yunani kuno menghargai sangat tinggi kawan jenisnya, hingga terungkap bahwa afeksi yang sedemikian rupa. Selain itu, simfoni juga memberikan gambaran pada kita bagaimana kehidupan intelektual di Yunani pada masa Plato. Dan pada akhir bagian simposium, muncullah seorang tamu Agathon yang bernama Alkibiades. Ia datang dan menyampaikan encomium yang ditujukan pada Sokrates, sekaligus juga ancaman yang hadir beserta dengan pengakuannya atas keburukan-keburukan Sokrates. Dari munculnya tokoh ini,
Nampak bahwa Plato ingin menggambarkan bahwa Eros tidak sendirian. Ia di sisi-sisi buruk yang bertentangan dengan Eros, namun juga ada di sisi-sisi yang berada di tengah keduanya. Alkibiades menjadi contohnya. Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan buku ini, ada baiknya bagi kawan-kawan untuk membaca mitologi Eros karangan Apuleius atau Birth of Tragedy karya Friedrich Nietzsche, dan buku yang diterjemahkan oleh Eka Oktaviani dan diterbitkan oleh penerbit Basa-Basi ini bisa didapatkan di toko buku indie terdekat. Bagi kawan-kawan yang ada di sekitar Kota Malang, kawan-kawan bisa langsung mampir ke Sekber Lingkar Studi Filsafat Diskurs di Jalan Mertojoyo nomor 1. Dan terakhir, sebelum membaca buku ini, jangan lupa siapkan alat tulis dan notebooks untuk mencatat hal-hal menarik dari buku ini yang menginspirasimu. Selamat membaca.